Saya mulai ya untuk pertemuan sore hari ini terkait dengan terapi komplementer yang saya sampaikan sesuai dengan mungkin dari koordinator belum di-share apa namanya RPS atau kontrak perkuliahannya. Tetapi salah satu dari materi yang disampaikan di sini adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat baik individu, keluarga ataupun kelompok yang ada di masyarakat yang tujuannya di sini adalah mengoptimalkan kemandirian masyarakat melalui mengoptimalkan kesehatan masyarakat melalui terapi komplementer. Karena kalau kita lihat fenomenanya saat ini ya, banyak masyarakat yang lebih mengarah ke terapi komplementer atau alternatif di sini dibandingkan terapi konvensional atau medis. Karena mungkin banyak pertimbangan atau ada beberapa pertimbangan di sini. Yang pertama mungkin terkait dengan biaya atau finansial. Kalau konvensional atau medis di sini pembiayaan mungkin sangat besar sekali nih. Apalagi kalau misalkan masyarakat itu tidak memiliki asuransi atau BPJS. Kadang persepsi masyarakat pun dengan BPJS, oh saya sudah punya BPJS, tetapi pelayanannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau dipandangnya oh yang pembiayaan umum itu lebih diperhatikan dibandingkan BPJS. Itu beberapa fenomena yang ada di sekitar saya gitu. Mungkin di Bapak Ibu juga ada fenomena seperti itu. Nah, tetapi dengan terapi komplementer di sini harapannya kita sebagai tenaga kesehatan bisa memberikan satu bentuk edukasi atau pengetahuan bagaimana masyarakat ini bisa memilih dengan tepat terkait dengan terapi alternatif atau komplementer untuk mengatasi masalah kesehatannya atau mengoptimalkan masalah kesehatannya. Kadang kan masyarakat hanya berdasarkan informasi dari mulut ke mulut. Oh, terapi di sana loh yang stroke sekian tahun dia bisa sembuh dan bisa jalan lagi. Atau mungkin yang sudah lama menderita penyakit DM datang ke alternatif A misalkan. Udah nggak perlu minum obat, DM-nya bisa sembuh. Padahal kan kalau kita tahu bahwasanya hipertensi atau penyakit gula itu kan tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dimonitor atau bisa dikontrol saja. Nah, kalau secara pengertian pengobatan komplementer alternatif di sini adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang di dalamnya meliputi upaya promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif, yang diperoleh melalui pendidikan yang struktur dan dengan kualitas keamanan yang memiliki efektivitas yang tinggi. Jadi, walaupun di sini dia terapi komplementer atau alternatif, harapannya masyarakat akan lebih pintar dalam memilihnya. Paling tidak ada pelang yang memang sudah terpampang di sana, yang sudah tertulis bahwasanya memang dia sudah tersertifikasi atau sudah memiliki izin untuk melakukan pengobatan komplementer atau alternatif. Karena di sini sudah ada ini persatuan perawat komplementer sudah ada dan bagaimana prosesnya seorang perawat harus atau boleh melakukan terapi komplementer itu sudah harus ada perizinan yang uh, proses perizinannya mungkin kalau Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi melalui Dinas Kesehatan Provinsi yang memang sudah dari Dinas Kesehatan Kabupaten tingkat ke provinsi untuk bisa mendapatkan legalitas dia melakukan praktik terapi komplementer di sini. Ya, di wilayah saya sudah banyak sih beberapa, walaupun dia bukan dari kesehatan ya, tetapi memang orang yang apa punya kesempatan atau dia memiliki sertifikasi terkait dengan alternatif atau komplementer, mereka sudah buka praktek yang memang prosesnya melalui perizinan di sini. Salah satunya yang ada di sekitar saya itu ada Bekam, kemudian ada apa namanya yang keretak kita pas siroterapi. Nah itu ada sih mereka yang sudah memiliki perizinan yang dilakukan. Kemudian kalau terapi komplementer di sini menurut Mozart bahwasanya terapi komplementer di sini adalah pengobatan tradisional yang sudah diakui dan dapat dipakai sebagai pendamping terapi konvensional medis yang sebenarnya di sini bisa dilakukan secara bersamaan. Kadang ada yang sependapat, ada yang tidak ya. Ada yang sependapat bahwasanya terapi komplementer ini bisa menjadi pengganti dari terapi medis. Tapi ada yang sependapat lagi bahwasanya terapi komplementer ini sebagai terapi pendamping.
kalau bisa dikatakan sebagai terapi pengganti, kalau misalkan secara medis memang dari pasien dan keluarganya ini sudah merasa tidak ada perubahan nih. Kita mencoba nih untuk menggantinya dengan terapi komplementer. Nah, ini boleh dikatakan sebagai pengganti. Tapi boleh berjalan beriringan atau berdampingan di sini antara terapi komplementer dengan terapi medis selama itu bisa berdampingan gitu. Tapi kalau misalkan ada hal yang sekiranya tidak sesuai ya berarti harus dipilih salah satu nih yang mana dulu yang mau diupayakan atau digunakan antara terapi komplementer dengan terapi medis. Nah, terapi komplementer Ya, ini memang sudah menjadi isu di banyak negara. Masyarakat di sini lebih menggunakan atau memilih terapi komplementer dengan alasan tadi keyakinan secara sugesti kalau memang dia sudah yakin dengan terapi apa yang dilakukan itu akan memberikan manfaat atau memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tingkat sugestivitas di sini juga sangat berpengaruh. Kemudian dari sisi keuangan masyarakat merasa bahwasanya terapi komplementer di sini dia lebih apa ya lebih terjangkau ya dibandingkan dengan medis. Kemudian reaksi obat kimia dan tingkat kesembuhan merasa lebih terapi komplementer ini lebih cepat nih prosesnya gitu. Kemudian perawat memiliki peluang terlibat dalam terapi ini, tetapi memerlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian atau evidence based practice. Makanya di apa di nursing intervention di sana tertuliskan bahwasanya perawat boleh melakukan tindakan non farmakologi atau boleh melakukan terapi komplementer. Tetapi tadi harus berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah terkait atau yang sudah terpublish di sini. Karena dengan evidence based practice atau penelitian yang memang sudah terpublish berarti sudah lolos melalui uji coba bahwasanya terapi ini boleh diterapkan pada pasien dengan kondisi yang sama. Misalkan banyak nih yang sudah melakukan penelitian terkait dengan manfaat jus jambu, manfaat apa namanya jus mentimun dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada penelitiannya di sini sehingga itu bisa diterapkan pada kondisi yang sama. Kemudian pada dasarnya terapi komplementer ini sudah didukung oleh beberapa teori di sini. Ada teori Nightingale, kemudian ada Roger, Leininger, dan beberapa teori yang lain. Nah, terapi komplementer ini juga bisa dipakai pada berbagai level pencegahan. Perawat dapat berperan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien di sini. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh klien gitu ya? Yang sudah kita aplikasikan biasanya kalau mahasiswa praktek di komunitas gitu, boleh mahasiswa menerapkan terapi komplementer, tapi tadi harus berdasarkan evidence based practice atau base of journal di sini, sehingga apa namanya informasi yang diterima masyarakat itu benar-benar satu informasi yang valid, sehingga mahasiswa harus menyusun SOP sesuai dengan analisis jurnal yang sudah didapatkan, yang nantinya terapi tersebut bisa diterapkan oleh masyarakat. Kemudian tujuan dari terapi komplementer di sini yang pertama yaitu memperbaiki fungsi dan sistem kerja organ-organ tubuh secara menyeluruh, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit, menstimulasi dan mengaktifkan mekanisme penyembuhan alami. Nah, terapi komplementer di sini kalau di dalam terapi keperawatan ini merupakan satu konsep diri sebagai penyembuh yang harus dipahami dan dilakukan oleh setiap perawat sebagai pengetahuan dan keterampilan, kemudian sebagai pengiriman arahan atau konseling pasien dalam menggunakan berbagai terapi. Ini peranan kita sebagai perawat untuk menyampaikan informasi terkait dengan terapi komplementer kepada masyarakat. Jadi kita memberikan arahan, bisa memberikan konseling yang baik gitu ya, yang jelas bahwasanya kalau mau memilih terkait dengan terapi komplementer atau alternatif itu yang seperti apa. Nah, ini yang menjadi peranan kita sebagai perawat. Kemudian menurut Thomas Friedman tahun 2005 bahwa di dunia kesehatan termasuk salah satunya di sini adalah praktisi keperawatan masih bingung tentang apa sih itu terapi komplementer gitu ya. Itu tahun 2005. Tapi sekarang kan sudah mulai digaungkan ya terkait dengan terapi komplementer. Kemudian berdasarkan survei Susenas tentang penggunaan pengobatan tradisional,
Di dalamnya pengobatan komplementer alternatif itu meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Sudah banyak masyarakat yang menggunakan atau memilih terapi komplementer untuk mengoptimalkan derajat kesehatan atau meningkatkan kesehatannya atau di sini menyembuhkan permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Kemudian kalau dari Menteri Kesehatan ini telah mengarahkan bahwasanya rumah sakit pendidikan vertikal di sini harus ada pengobatan komplementer. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa rumah sakit yang memiliki uh, apa namanya memiliki terapi komplementer untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Biasanya ada apa namanya klinik nyeri. Nah, nyerinya di sini tidak harus dengan pengobatan medis gitu ya, tetapi ada beberapa tindakan komplementer yang diterapkan oleh klinik tersebut untuk mengurangi nyeri. Kalau misalkan pada ibu proses mau bersalin ada hypnobreathing nih, sehingga pada saat proses bersalin ibu ini tidak atau bisa memanajemen nyerinya dengan baik sehingga di proses melahirkannya katanya tidak ada trauma lagi seorang ibu melahirkan gitu ya. Nggak mau saya melahirkan secara normal, sakit dan lain sebagainya. Banyak teknik sekarang yang kalau kita lihat beberapa info di media sosial ya, ada yang dengan teknik TIU gitu ya, ternyata dia bisa melahirkan tanpa uh, nyeri yang hebat gitu ya, atau bisa memanajemen nyerinya dengan baik. Nah, pengobatan komplementer tradisional alternatif di sini pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, yang mana di sini meliputi upaya preventif, preventif yang jelas harus berdasarkan ilmu pengetahuan biomedik. Ya, ini terkait dengan apa namanya pengertian dari pengobatan komplementer atau alternatif. Nah, kalau secara kamus bahasa Indonesia, terapi di sini merupakan usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Sedangkan komplementer di sini dia sifatnya adalah melengkapi, menyempurnakan dari proses pengobatan yang sudah dilakukan. Ini kalau menurut WHO, pengobatan komplementer di sini adalah pengobatan non konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Kalau di Indonesia misalkan yang sudah banyak di sini adalah jamu gitu ya. Jadi banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan apa namanya tanaman yang mungkin ada di sekitar rumah atau sekitar lingkungannya di sana yang digunakan untuk apa namanya menunjang kesehatannya, misalkan dengan rebusan serai gitu ya. Kalau yang sudah banyak dilakukan di sini GSR gitu ya, ada rebusan jahe dicampur serai nanti bisa mengatasi permasalahan apa misalkan. Ini salah satu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang sudah berkembang adalah jamu. Di Solo pun juga sudah ada ya satu pendidikan yang memang dia fokusnya adalah pada pengolahan jamu. Itu. Kemudian di sini jenis pelayanan pengobatan komplementer alternatif yang sudah diatur di Permenkes RI nomor 1109 tahun 2007. Salah satunya di sini ada intervensi tubuh dan pikiran, mind and body intervention. Di sini ada hipnoterapi, kemudian ada mediasi, penyembuhan spiritual, doa dan yoga. Nah, ini sudah banyak sebenarnya yang melakukan, terutama penyembuhan secara spiritual itu dimanapun sudah mulai banyak berkembang ya. Termasuk juga di dalam apa namanya keperawatan pun ini sudah mulai dikembangkan juga terkait dengan apa namanya intervensi spiritual untuk membantu mengatasi permasalahan kesehatan. Kemudian ada sistem pelayanan pengobatan alternatif. Di sini ada akupuntur, akupressure, ada naturopati, ada homeopati, aromaterapi, dan ayurveda. Kemudian ada cara penyembuhan manual. Ada chiropractic, kemudian ada healing touch, ada shiatsu, ada pijat urut. Ini sudah banyak dilakukan di sekitar kita ya. Itu ini ada pengobatan farmakologi dan biologi, ini ada jamu herbal. Nah, ini juga sudah banyak yang mengembangkan terkait dengan ramuan herbal untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian ada diet dan nutrisi, ini juga sudah banyak mulai berkembang di sekitar kita terkait dengan konsultan nutrien atau konsultan diet di sini. Karena
masyarakat kan jadi kadang salah persepsi terkait dengan diet. Yang dikatakan diet atau persepsi masyarakat yang ada di sekitar diet itu berarti nggak boleh nih ini dimakan. Yang saya temui banyak di sini, oh kalau pasien hipertensi nggak boleh makan daging, nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan yang asin dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini yang harus kita luruskan. Yang dikatakan diet adalah dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya, bukan berarti tidak boleh. Ya, jadi nanti nggak boleh makan semua, kangkung nggak boleh, bayam nggak boleh. Nah, semua sayuran nggak boleh dikonsumsi, terus apa yang dikonsumsi? Bagaimana pemenuhan kebutuhan nutrisi dari pasien hipertensi ini sendiri, pasien gula di sini misalkan, atau pasien dengan penyakit yang lain, kalau misalkan semua makanan tidak boleh dikonsumsi. Ya, ini yang harus diterapkan atau menjadi upaya promotif kita sebagai perawat untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kata diet ini seperti apa sih. Kemudian cara lain dalam mendiagnosa dan pengobatan di sini ada terapi ozon, kemudian hiperbarik, dan ada EECT. Ini jenis pelayanan pengobatan yang sudah ada dalam Permenkes. Nah, ini ada beberapa dasar hukum yang mendasari terkait dengan terapi komplementer. Jadi sudah ada beberapa dasar hukum bahwasanya terapi komplementer itu boleh dilaksanakan atau boleh diterapkan di wilayah atau di lingkungan sekitar kita. Nah, sebenarnya pengobatan tradisional ini sudah turun-temurun sebenarnya. Di semua negara sudah ada. Sebelum medis itu berkembang kan masyarakat yang ada di sekitar kita pengobatannya tadi ya pakai jamu atau pakai ramuan yang mereka pahami gitu ya. Saya ingat waktu masih kecil gitu, kalau panas ada semacam daun gitu ya yang ditumbuk kemudian ditempelkan di dahi. Nah, ini bisa nih untuk menurunkan panas atau pakai apa namanya parutan bawang merah gitu ya, parutan bawang merah kemudian dikasih minyak sayur kemudian dioleskan di seluruh tubuh. Oh ternyata ngefek nih untuk membantu menurunkan demam. Nah sebenarnya dari turun temurun dari masa lalu itu sudah ada beberapa terapi apa namanya terapi alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitarnya. Oh kalau batuk diparutin kencur nih, ditambahkan madu diminum atau pakai jeruk nipis dikasih kecap. Sebenarnya orang dulu sudah menerapkan itu. Tetapi kembali lagi tadi dengan keyakinan, oh kalau minum itu ternyata nggak ada perubahan. Kalau dia nggak yakin, kalau dia tidak mendapat upaya atau tidak mendapatkan informasi yang tepat gitu, ya dia tidak akan apa namanya mau melaksanakan itu. Gitu. Apalagi dengan era sekarang ya, mau beli obat aja tinggal ketik udah nyampe nih. Kita nggak perlu lagi keluar dari rumah gitu ya. Nah, ini yang kadang membuat apa namanya masyarakat asal aja klik Google sudah ada informasi gitu yang mereka butuhkan. Tapi kalau masyarakat itu tidak jeli gitu ya atau tidak benar-benar memahami betul informasi yang didapatkan dari googling tadi, nah ini yang apa namanya takutnya memberikan efek yang tidak baik gitu. Nah, jadi obat bisa ditebus dimanapun atau bisa dibeli hanya dari rumah ya, tetapi tanpa informasi yang valid sebenarnya obat ini fungsinya untuk apa. Tetapi kalau dengan terapi alternatif itu mungkin efek sampingnya nggak begitu apa namanya berbahaya gitu ya dibandingkan dengan obat yang kita konsumsi. Nah, ini ada juga Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 terkait dengan tentang kesehatan. Ini juga sudah disampaikan bahwasanya pelayanan kesehatan tradisional ini adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan yang turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Biasanya kita akan berhadapan dengan budaya atau adat yang ada di masyarakat. Oh, kalau di masyarakat ini kalau ada bayi yang panas cukup tadi diberikan parutan apa namanya bawang merah sudah akan sembuh nih panasnya. Atau ada budaya lain di situ. Nah, kita serta-merta merubah budaya atau adat yang ada di satu masyarakat itu agak susah. Sehingga kalau mungkin ada di wilayah pedalaman gitu nih, untuk merubah adat itu kan tidak semudah yang kita bayangkan gitu.
tenaga kesehatan masuk menjelaskan upaya promotif dan lain sebagainya, apalagi kalau di sana berkaitan dengan finansial gitu, biasanya akan bertentangan dengan masyarakat. Untuk kita mendapatkan obat itu kita harus mengeluarkan sekian nih finansial. Tetapi kalau saya pakai komplementer itu sudah ada di sekitar kita gitu. Tapi tadi harus ada upaya promotif. Oh, dengan terapi komplementer ini memang manifestasi klinisnya tidak akan secepat dengan meminum obat misalkan. Dia akan pelan nih perubahannya atau fase recovery-nya akan lebih lambat dibandingkan kalau minum obat misalkan. Ini butuh penjelasan kepada masyarakat sehingga dia bisa mempertimbangkan upaya apa sih yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi saat ini oleh masyarakat. Seperti itu. Sampai sini monggo kalau ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Kalau belum saya lanjut. Di dalam Undang-Undang Kesehatan di sini juga disampaikan bahwasanya pelayanan kesehatan tradisional ini terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan keterampilan dan menggunakan ramuan. Kalau keterampilan salah satunya tadi ada bekam, kemudian ada pijat urut kan dia butuh nih keterampilan. Tapi kalau ramuan ya ada jamu, pengobatan herbal, nah ini dia butuh ramuan. Yang pasti kalau sesuai dengan ketentuannya siapapun atau terapis tidak harus dari tenaga kesehatan, dia harus sudah tersertifikasi atau sudah memiliki legalitas untuk bisa melakukan terapi komplementer. Tapi kenyataan yang ada di sini banyak nih di sekitar saya pertama, oh kalau sakit ini bawa ke dukun A bisa sembuh. Tapi kembali lagi kalau dia sudah yakin, kita nggak bisa mematahkan gitu atau bisa mencegah saat itu juga agar dia tidak datang ke sana gitu. Tapi pada kenyataannya kok dia datang sekali atau dua kali kunjungan di terapis itu, dia ada perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Ya sudah, dia boleh melanjutkan. Tetapi tadi kalau misalkan yang kita infokan kalau misalkan itu tidak sesuai atau mungkin bertentangan secara apa ya, secara keyakinan ya sudah kita harus mundur gitu. Misalkan cari yang memang itu tidak bertentangan dengan keyakinan atau apapun misalnya. Nah, ini terkait dengan sistem perizinan perawat dalam melakukan terapi komplementer. Tenaga kesehatan yang melakukan praktik kesehatan komplementer alternatif di sini harus sudah memiliki SPR TPKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan surat tugas tenaga pengobatan komplementer alternatif yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang sudah saya apa namanya saya temui di sini. Jadi ada di sekitar saya yang membuka terapi komplementer itu dia harus dilakukan survei di sana. Surveinya hampir sama kalau Bapak Ibu di sini membuka apa namanya praktek mandiri perawat gitu ya. Jadi tempat prakteknya juga sudah ada ketentuannya, kemudian terkait dengan pengobatan atau ramuan yang digunakan itu juga sudah harus ada apa namanya BP POM-nya. Nah, itu ada visitasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan terkait untuk bisa memberikan izin bahwasanya dia boleh melanjutkan apa namanya praktek terkait dengan terapi komplementer sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ke dinas apa sih sebenarnya terapi yang mau dia lakukan. Nah, ini terkait dengan perizinan yang dilakukan dengan apa namanya untuk bisa melakukan terapi komplementer. Tapi mungkin di Bapak Ibu atau di wilayah Bapak Ibu ada kebijakan yang lain, monggo nanti kita bisa sharing di sini ya terkait dengan perizinannya. Karena kalau kita lihat pun saat ini ya, banyak perawat yang melakukan praktek perawatan luka. Nah, di praktek perawatan luka pun yang pernah dulu saya ikuti gitu, selain kita sudah tersertifikasi gitu ya, tetap untuk proses legalitasnya kita bisa melanjutkan perawatan luka modern ini pun juga ada visitasi yang dilakukan oleh apa namanya oleh wound care-nya ini, apakah sudah memenuhi syarat di sini. Nah, itu pun harus didampingi tadi dengan SIPP gitu ya. Jadi tetap ada visitasi yang dilakukan oleh apa namanya Persatuan Perawat Indonesia di sana. Oh, sudah sesuai belum sih untuk tempatnya?
untuk ukuran ruangannya, kemudian bagaimana dengan pembuangan limbahnya, bagaimana dengan dokumentasinya. Nah, itu harus ada. Termasuk di komplementer ini pun juga harus ada bagaimana dokumentasinya perkembangan dari awal pasien datang sampai dia berproses untuk melakukan terapi komplementer. Nah, ini peran perawat terkait dengan terapi komplementer. Yang pertama adalah mengkaji kebutuhan pasien akan terapi komplementer. Yang dibutuhkan oleh pasien itu apa sih? Terapi yang mau dicari itu yang seperti apa? Nah, kita bisa memberikan mengkaji terlebih dahulu. Kemudian kita bisa memberikan saran uh, terapi mana yang sekiranya tepat atau bisa dituju oleh klien tersebut. Memberikan saran kepada terapis dan pasien serta keluarga untuk mempertimbangkan proses dari terapi ini seperti apa, yang akan dijalani seperti apa, gitu ya. Karena saya pernah ketemu di masyarakat, gitu ya, ada seorang terapis yang memang bisa dikatakan dia dukun. Jadi tidak memiliki perizinan apapun dia nggak punya. Tetapi pasiennya banyak gitu. Dan beliau di sini spesialisnya adalah pada kanker payudara. Pada saat dia ada satu pasien yang saat itu ketemu gitu ya, ibu di dalam tadi sama bapak di terapinya seperti apa? Terapinya dilakukan di di kamar mandi. Kemudian di kamar mandi itu sudah ada heater air. Jadi ada air yang dimasak pakai heater itu sampai mendidih. Air yang mendidih itu disiramkan di payudara yang ada kankernya tadi. Tapi kalau dia sudah yakin nggak ada masalah, kalau seperti itu kan di luar nalar gitu ya. Kalau saya gitu, dengan air yang mendidih kemudian disiram tanpa ada luka bakar atau apapun gitu, dan pasiennya juga nggak ngeri juga gitu. Itu kan satu hal yang mungkin kalau saya melihatnya kok bisa ya, sedangkan kita kena benda panas aja sudah ada bekas gitu ya di kulit kita, apalagi ini. Tapi kalau pasiennya yakin ya nggak ada rasa takut gitu, karena memang itu terapi yang harus saya jalani, dan sudah beberapa ada yang berhasil gitu katanya, tapi saya juga nggak tahu gitu. Nah, itu yang saya temukan di masyarakat waktu mahasiswa profesi saat itu. Dan di sini pun juga ada alternatif yang disampaikan oleh Mbah Dukunnya tadi untuk mengobati pasien gula, biar penyakit gulanya bisa sembuh gitu. Dia diminta untuk mengkonsumsi cicak setiap hari dalam kondisi hidup. Ini real yang saya temukan gitu. Nah, untuk merubah kondisi seperti itu ternyata tidak mudah gitu. Jadi kita mencoba masuk nih, ketemu dengan uh, terapinya ini, bahkunnya ini kita sebutnya seperti itu, karena kebetulan yang diminta untuk mengkonsumsi cicak itu kan istri dari dukunnya ini gitu. Bapak izin ya, kita mencoba untuk memperbaiki kondisi ibu gitu ya, yang karena di saat ini adalah menderita penyakit gula. Nah, waktu kita cek gulanya ternyata tinggi, dan ibunya selalu kontrol rutin ke ke pelayanan kesehatan rutin. Izin gitu, sebentar saya tak mengecas. Oke. Jadi kita mencoba untuk untuk memberikan promotif nih sama bapak sama ibunya ini, walaupun beliau adalah terapis atau bisa dikatakan dukun tadi, bisa nggak Pak kita mencoba untuk melihat nih perubahan dengan kondisi ibu yang menderita penyakit gula yang sudah sekian tahun, hampir 3 tahunan ibu hanya mengkonsumsi cicak, sedangkan obat yang setiap kali datang pelayanan kesehatan itu hanya disimpan rapi di lemari dan banyak sekali. Awalnya beliau ya karena dia pola makannya nggak teratur dan lain sebagainya. Oke, kalau seperti itu boleh nggak Pak? Selama 3 hari berturut-turut ibu ini harus mengkonsumsi cicaknya. Kemudian kita cek nih, apakah ada perubahan pada kadar gula darahnya.
Kemudian nanti selama 3 hari istirahat nih tanpa konsumsi apapun, Pak. Kita lihat atau kita cek lagi gulanya. Kemudian 3 hari berikutnya, Ibu diminta untuk minum obat gulanya tadi. Nah, kita melihat ada perubahan atau tidak di sana. Terutama di sini adalah untuk meyakinkan ibunya tadi. Untuk apa ibu datang ngecek setiap bulan ke tenaga kesehatan, tetapi obatnya nggak dikonsumsi gitu. Nah, kita sudah mencoba dengan teknik apa namanya bergaining tadi gitu, dan akhirnya diterima. Kemudian proses berjalan nih. Nah, setelah diketahui hasil endingnya, ternyata yang 3 hari mengkonsumsi cicak nggak ada perubahan gulanya gitu ya, tetap aja tinggi gitu. Kemudian yang 3 hari dia tidak mengkonsumsi apapun ya, dia tetap tinggi gulanya. Setelah 3 hari dia minum rutin nih obatnya, ada perubahannya di situ. Nah, baru itu awalnya yang bapaknya memandang bahwasanya tenaga kesehatan itu apa sih gitu, apalagi perawat masuk ke desa itu fungsinya untuk apa. Akhirnya apa namanya bapaknya ini baru bisa, oh ternyata apa namanya pengobatan alternatif gitu memang tidak serta merta bisa mengatasi permasalahan sesuai dengan pasiennya gitu, tergantung dari tadi keyakinannya. Mungkin ibu ini juga nggak yakin gitu ya, pas yang lihat, Bu, ngeri nggak sih setiap hari harus apa namanya nalan cecak hidup-hidup gitu. Saya juga ngeri, Mbak, nggak merasa nggak yakin dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh gitu ya. Nah, ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat, jangan sampai hal yang sekiranya hewan hidup ditelan mentah-mentah gitu ya, kita harus memberikan satu gambaran di sana, satu pembuktian bahwasanya itu tidak memberikan hasil atau tidak, istilahnya hanya sia-sia gitu ya melakukan pengobatan itu karena tadi tidak sesuai. Kemudian peran perawat berikutnya adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien serta keluarga tentang keuntungan dan kerugian. Kemudian ada resiko, efek samping, hasil yang diharapkan, kemudian lamanya terapi, dan interaksi dengan pengobatan konvensional dan cara mengakses informasi. Nah, ini bentuk edukasi yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Efek sampingnya akan seperti apa sih? Kemudian berapa lama prosesnya? Kemudian mengkoordinasikan integrasi terapi komplementer dalam rencana keperawatan dengan menyeleksi pasien yang cocok dengan terapi. Karena ada beberapa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, dengan kalau di komunitas kita pengelolaannya adalah kelompok atau agregat. Mengelola agregat dewasa dengan hipertensi, sama-sama diberikan terapi apa namanya jus mentimun, ada 10 lansia nih dengan hipertensi, sama-sama diberikan terapi yang sama dengan dosis yang sama, komposisinya juga sama. Ternyata ada 3 nih yang memang tidak ada pengaruh apapun dengan apa namanya terapi yang diberikan. Ini salah satunya adalah tergantung dari penerimaan tubuh dari pasien itu sendiri terhadap pengobatan yang kita berikan ke sana. Karena ada yang merasa ternyata tubuhnya nggak menerima nih dengan jus timun, tapi ada alternatif lain yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Oke. Sampai sini monggo Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan silakan. Kalau belum ada saya lanjut. Di peran perawat berikutnya adalah memonitor dan mendiskusikan dalam tim terkait dengan masalah yang timbul dari akibat terapi. Kemudian memfasilitasi pasien dan keluarga untuk bertemu dengan tim terapis serta memahami latar belakang, kualifikasi, dan kompetensinya. Nah, ini harus dijelaskan. Oh, proses terapinya akan seperti apa? Kemudian latar belakangnya seperti apa? Dia sudah tersertifikasikah? Sudah melalui proses pelatihankah untuk bisa memberikan terapi alternatif atau komplementer pada pasien? Kemudian memberikan saran kepada pasien untuk mengunjungi tempat terapi agar mengetahui kondisi kualitas pelayanan dan pembiayaan. Boleh disarankan datang dulu, paling tidak cari tahu dulu pembiayaannya bagaimana, terapinya bagaimana gitu. Karena banyak sih yang berkedoknya memberikan terapi, tapi ternyata tidak memberikan dampak apapun gitu. Ada yang seorang terapis di sini memberikan tarif mau sembuh cepat tarifnya sekian, mau sembuhnya pelan-pelan tarifnya sekian, mau sembuhnya lama tarifnya sekian. Ini ada di wilayah saya, ada yang seperti itu. Padahal yang didapatkan oleh pasien apa? Hanya sebotol air putih saja.
Tapi tadi, karena sudah ada satu ketidakyakinan dalam diri pasiennya, ya tidak akan mendapatkan apapun gitu. Tapi karena beberapa orang yang datang ke situ, saya ada kok perubahannya yang dulu saya nggak bisa jalan, sekarang saya bisa jalan. Tadi, karena dia sudah tersugesti. Kemudian mendorong terapi lain jika salah satu terapi belum menunjukkan hasil. Nah, ini yang apa namanya bisa kita sampaikan. Dicoba dulu boleh, tapi kita lihat kalau misalkan dari terapinya menyampaikan ini akan ada perubahannya kalau sudah dijalankan selama 1 minggu. Tapi setelah 1 minggu ternyata tidak ada perubahan. Jadi kita bisa menyarankan kepada pasien coba untuk terapi yang lain. Ya. Ini yang sudah saya lakukan juga ke keluarga saya sendiri. Jadi ada salah satu anggota keluarga saya yang diagnosa medis di sini ada saraf kejepit, kemudian ada stroke di situ. Nah, selama 2 tahun beliau hanya datang ke terapi alternatif, hanya datang tidak pernah ke medis. Tetapi 2 tahun itu tidak ada perubahan apapun, justru kondisinya semakin menurun. Kemudian saya coba 2 tahun yang sudah dilalui dengan pindah terapi satu ke terapi satunya ke terapi satu dan berikut dan seterusnya hanya pindah-pindah terapi dan tidak ada perubahan. Coba kalau misalkan saat ini kita datang ke medis, ada perubahan nggak? Karena kita butuh melihat adanya perubahan sesuai yang diharapkan. Ternyata 5 bulan dengan terapi medis itu ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Bahwasanya kita boleh dengan terapi komplementer, tetapi paling tidak kita datang ke terapi medis itu untuk melakukan pemeriksaan diagnostik, sehingga akan lebih tepat nih sebenarnya ada permasalahan apa sih di dalam tubuhnya untuk bisa lebih memantapkan ke apa namanya proses terapi komplementer yang dilakukan. Kemudian membantu pasien dan keluarga terhindar dari bahaya iklan, produk-produk dan jasa yang membahayakan. Nah, ini yang sering ditemui oleh masyarakat karena tergiur yang biayanya sangat murah, gitu ya. Kemudian aksesnya juga gampang, gitu ya. Obatnya bisa nih dikirim, gitu ya, tanpa harus diambil, misalkan. Atau pengobatannya bisa nih dari jauh, hanya kirim foto, misalkan. Ikuti aja, jangan sampai masyarakat apa namanya mendapatkan informasi yang tidak tepat. Kemudian mendeteksi resiko efek obat yang dapat menurunkan dari efek pengobatannya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa terapi komplementer ini bisa berdampingan dengan terapi medis, nah sekiranya ada yang memberikan atau menurunkan efek dari obat ini enggak? Padahal obat ini sebenarnya harus dikonsumsi. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian menyadarkan pasien dan keluarga terhadap isu obat alami, penyembuhan segala penyakit karena belum tentu akan aman digunakan dan tergantung dari tingkat keseriusan dari penyakit. Kemudian perawat berperan sebagai terapis di beberapa tatanan pelayanan. Kemudian perawat menyeleksi pasien mendapatkan terapi komplementer di antaranya di sini memberikan motivasi, kemudian mampu berkonsentrasi dan mengikuti instruksi menentukan dengan jenis terapinya. Nah, ini apa namanya diterapkan oleh perawat. Jadi ikut menyeleksi nih, oh tepat nggak sih pasien ini diberikan terapi ini. Karena beberapa yang sudah ada kan, kalau saya lihat di beberapa yang saya ketahui gitu ya, ada beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan terapi komplementer. Tadi yang saya sampaikan salah satunya adalah klinik nyeri, yang memang dia tidak melakukan dengan pengobatan medis, tetapi terapi komplementer yang diterapkan di sana. Pasien kanker dengan nyeri, dia bisa terkurangi nih nyerinya. Kemudian kalau pada apa namanya klinik bersalin untuk mengurangi nyerinya di saat proses persalinan atau bisa melakukan proses persalinan dengan menyenangkan, nah ini sudah banyak diterapkan. Ya, itu mungkin materi yang saya sampaikan. Selanjutnya monggo kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ya, monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada sharing pengalaman dari Bapak Ibu di sini terkait dengan terapi komplementer atau mungkin di sini ada Bapak Ibu yang memang sudah sebagai apa namanya terapis juga nih. Nah, ini boleh sharing nih di pertemuan ini sehingga
bisa memberikan gambaran nih ke Bapak Ibu yang lain bahwasanya ini loh teknik terapi komplementer yang sudah saya jalankan, kemudian perizinannya seperti apa, fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan penerimaan terapi komplementer yang dijalankan itu seperti apa gitu. Karena memang banyak masyarakat saat ini lebih beralih ke terapi komplementer atau alternatif di sini. Satu, tidak terpancang waktu yang jelas ya. Kalau misalkan di rumah sakit, saya aja mengantar orang tua saya kontrol gitu ya, setiap bulannya berangkat dari jam 7, pulangnya nanti selesainya sampai jam 5 gitu. Nah, prosesnya lama gitu ya. Mungkin lama tadi menunggu dokternya. Sudah itu lama menunggu obatnya. Nah, bisa nggak sih ini dirubah gitu ya? Kadang ini yang membuat jenuh masyarakat. Kenapa dia enggan nih datang ke pelayanan kesehatan tadi? Ya ini yang saya dapatkan setiap bulan gitu ya. Saya harus datang ke rumah sakit pagi, belum satu harinya, walaupun pendaftaran pemeriksaannya bisa online gitu. Tetapi proses yang harus dilalui di sana untuk bisa konsultasi dengan dokternya, kemudian mendapatkan obat, itu ternyata prosesnya lama. Nah, beda kalau dengan alternatif tadi, cukup datang sekali, dijelaskan, ini loh obat yang bisa saya berikan, komposisinya ini, kemudian dikonsumsinya dalam 1 hari sekian, obat ini akan habis dikonsumsinya dalam waktu berapa hari. Nah, setelah itu Bapak bisa kontrol lagi, dan itu tidak perlu ngantri. Pak. Ini yang fenomena yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Ya, monggo, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Terkait dengan tadi bagaimana sih peran kita nih sebagai perawat menginisiasi masyarakat untuk lebih bijak gitu ya, untuk lebih bijak, untuk lebih pintar gitu ya, memilih terapi alternatif atau terapi komplementer yang tepat. Karena tujuannya adalah di sini mau terapi medis, mau terapi komplementer atau alternatif kan upayanya adalah atau tujuan kesananya adalah mengoptimalkan atau meningkatkan derajat kesehatan yang ada di masyarakat gitu, terutama di dalam upaya promotif. Kalau kita sebagai perawat boleh nggak sih kita berperan sebagai terapis gitu, boleh, asalkan tadi kalau kita sebagai perawat harus sudah legalitas gitu ya. Biasanya kita mengikutinya dalam kegiatan pelatihan gitu. Di pelatihan itu kita sudah dapat legalitas sehingga kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan ini ke masyarakat seperti itu. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, saya yang izin live, karena kan sudah selesai materi saya. Ya, bisa Saya, share? Bu, Ya, boleh, monggo. kalau kalau terapi sangkal putung tuh masuk komplementer nggak, Bu? Terapi sangkal putung. Itu sih masuknya dia sebagai alternatif ya, Bu. Bukan komplementer sih. Dia masuknya ke terapi alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Karena kalau saya lihat kan kalau terapi apa sangkal putung itu dia tidak ada perizinan dan tidak ada apa namanya, tidak ada legalitas gitu ya. Yang penting dia terpasang plang gitu. Kalau secara urutan awalnya saya juga kurang begitu paham deh kalau terkait dengan sangkal putung gitu. Karena ada sangkal putung di wilayah A, ada sangkal putung di wilayah B. Tapi utamanya sangkal putung ini berawalnya dari mana? Kita tidak paham gitu, atau saya tidak paham gitu. Tapi kalau yang saya pahami jadi terkait dengan terapi komplementer yang sesuai tertera di dalam apa namanya nursing intervention yang ada di sini, bahwasanya terapi komplementer itu kita harus berdasarkan tadi base of journal salah satunya gitu. Kemudian ada legalitas yang harus kita miliki di sini untuk bisa melakukan terapi komplementer. Tapi kalau sangkal putung dia maksudnya adalah ke terapi alternatif yang memang tadi dia tidak memiliki legalitas ya kalau kita lihat gitu. Atau mungkin yang lain monggo bisa memberikan pendapatnya.
kalau dilihat dari apa namanya Bu, dari macam-macam terapi komplementer yang ada, tadi yang saya sampaikan, ini jenis terapi yang ada intervensi tubuh dan pikiran. Ini di dalamnya ada hipnoterapi. Kemudian kalau terkait dengan penyembuhan apa namanya pengobatan alternatif, di sini ada akupuntur, ada akupressure. Jadi kalau terkait dengan sangkal putus sebenarnya dia tidak masuk di sini ya. Maksudnya apa ya Bu? Jadi Kalau ya osteopati itu Bu apa Bu? Osteopati itu Bu. mana? Yang osteopati yang cara penyembuhan manual itu Bu. Contohnya Bu. Osteopati. Monggo, ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait dengan osteopati nih. Seperti apa nih? Ada mungkin monggo. Eh, Sebenarnya osteopati itu juga dia hampir sama sih Bu. Kalau dilihat di ininya dia hampir sama dengan sangkal putung tadi. Jadi dia melakukan pemijatan dan manipulasi tulang gitu. Itu dia sama sebenarnya. Tetapi mungkin kalau di sini dia tadi yang saya sampaikan dia sudah ada legalitas atau apa namanya perizinan untuk bisa melakukan terapi osteopatinya ini. Jadi dia masuk ke penanganan alternatif yang menekankan pada manipulasi fisik jaringan otot dan tulang di dalam tubuh. Itu terkait dengan apa namanya osteopati. Tapi yang jelas kalau saya baca beberapa ini, kalau osteopati itu dia memang dilakukan oleh orang yang sudah ahli tadi yang saya sampaikan, dia sudah memiliki apa namanya legalitas atau sertifikasi tadi, karena dia masuknya di salah satu cabang atau masuk di dalam ilmu kedokteran, Bu, kalau terkait dengan osteopati ini. Begitu, Ibu. Ya Bu. Ada yang lain, monggo. Izin bertanya, Ibu. Jadi, monggo, Bu. Ya, Bu. Eh, saya Widi, Bu, dari Balikpapan. Mau tanya, kaitannya dengan yang tadi disebutkan untuk terapi komplementer, Bu, ya. Yang dikenal yang sekarang itu yang di rumah sakit itu untuk terapi komplementer itu yang terkenal adalah akupunktur, ya, Bu, ya. Akupunktur. Hmm. Mungkin yang untuk hipnoterapi juga beberapa rumah sakit yang menjalankan apabila dia untuk skala nyerinya mungkin di bawah 5. Nah, apakah teman sejawat dokter, Bu, dalam hal ini eh, bisa, maksudnya untuk kolaborasi dengan perawat, dengan hal-hal yang terapi komplementer yang ada di keperawatan itu, apakah untuk teman sejawat dokter itu bisa sejalan gitu, Bu, sama perawat? Masalahnya kan yang kita tahunya, yang umumnya yaitu yang kayak model eh, apa namanya hipnoterapi sama akupunktur itu saja, Bu. Gimana, Bu? Menurut pendapat Ibu itu gimana, Bu? Terima kasih. Oh, oke. Kalau tadi yang disampaikan Bu Widi kan terkait dengan bisa nggak sih kita berjalan beriringan dengan dokter ya terkait komentar ya. Iya, Bu. Betul. Nah, kalau itu sih kembali lagi ke, kepada manajemen yang ada di institusinya gitu. Terus saat ini Oh, pun banyak dokter yang mempelajari terkait dengan terapi komplementer sehingga dia bisa menerapkan juga di dalam proses pengobatan yang dilakukan kepada pasien. Jadi tidak hanya dia medis saja yang ditekankan, banyak juga dokter yang apa namanya menerapkan tadi terapi komplementer untuk bisa berdampingan saat
dia memberikan pengobatan pada pasien. Nah, kalau misalkan Pak dokter bisa nggak sih berjalan beriringan terhadap pemberian terapi ini? Nah, ini kembali lagi ke manajemen dari instansinya itu. Kalau memang di instansi rumah sakit itu sudah menerapkan terapi komplementer, atau memang sudah ada ketentuan bahwasanya terapi komplementer boleh nih diterapkan di rumah sakit ini selama tadi terapi itu tidak bertentangan dengan pengobatan medis yang dilakukan. Berarti bisa nih dokter dan perawat berjalan beriringan untuk bisa menerapkan terapi komplementer ini untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah kesehatan pada pasiennya. Kembali lagi ke kebijakan kalau itu kalau misalkan itu mau diterapkan di instansinya ya kembali ke kebijakan bahwasanya boleh terapi komplementer ini masuk di dalam salah satu atau masuk di dalam instansi itu untuk bisa diterapkan ke pasiennya. Tetapi kalau misalkan di rumah sakit itu tidak ada kebijakan, ya nggak bisa gitu. Bisa saya contohkan dengan perawatan luka modern yang saat ini sudah banyak diterapkan ya. Tapi kalau misalkan di sini dokter tidak paham terkait dengan luka modern ya, dia nggak akan bisa berjalan beriringan nih dengan perawat untuk memberikan perawatan luka modern pada pasiennya atau diterapkan di sini. Karena kalau kita bekerja di rumah sakit antara perawat dengan dokter itu kan apa namanya kolaborasi gitu. Iya, Bu. Kadang, oh ini nggak bisa nih kalau perawatan luka dilakukan seperti ini karena harus ada obat ini harus masuk dan misalkan Betul. jadi ada sih sudah beberapa dokter yang memang dia ikut di dalam pelatihan perawatan luka modern sehingga dia bisa menerapkan perawatan luka itu di pasiennya. Kalau sama-sama sudah sepaham terkait dengan praktik tadi itu bisa berjalan beriringan. Oh, gitu ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Berarti tergantung dari kebijakan rumah sakit ya, Bu ya. Gimana Bu Bibi? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Atau mungkin teman-teman yang lain monggo bisa berpendapat. Ada lagi? Kalau tidak saya akhiri. Nanti apa namanya materi saya kirim ke Mbak Ayuni sebagai sipennya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan terapi komplementer. Cukup Bapak Ibu? Atau ada lagi yang mau didiskusikan? Monggo. Cukup, G? Iya, Bu, cukup. Ya, kalau tidak ada yang didiskusikan, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya di sela-sela kesibukannya harus menyempatkan, gitu, mau tidak mau harus menyempatkan untuk bisa hadir di kegiatan perkuliahan sore hari ini, gitu ya. Semoga proses perkuliahannya bisa tetap berjalan lancar sampai selesai, gitu ya. Ya, konsekuensi memang harus proses ini harus dilewati oleh Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore.